Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity Palu. Sekali lagi selamat pagi. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepada Allah. Saatnya kita akan masuk di dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 28, Mulia. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi, baik-baik dengan sorak-sorai. Jemaat silakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, mari kita menyadari akan pelanggaran yang telah kita perbuat sepanjang minggu yang telah kita lewati. Untuk itu bersama-sama kita memuji dari KPPK nomor 123.
Sungguh heran penebusku. Sungguh heran penebusku bersalib bagiku. Ia curahkan darah kudus menghapus dosaku. Untuk dosa yang kubuat, Tuhan ku menderita. Betapa besar anugerahnya di dalam kasih-Nya. Bait yang ketiga, jemaat dijemput berdiri. Untuk balaskan kasih-Nya, ku serahkan diriku. Rela layaninya selalu sepanjang umurku. Saya memberi kesempatan kepada setiap kita. Mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan, mengaku akan dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh heran Engkau penebusku. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih, sebab untuk dosa yang kami perbuat, Tuhan telah menderita atas pelanggaran kami. Betapa besar kasih dan anugerah-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Tuhan, sebelum kami jauh datang kepadamu, ini hidup kami Tuhan. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sebelum kami jauh melangkah di dalam ibadah ini, ampuni segala pelanggaran yang kami perbuat Tuhan. Baik melalui perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kami yang mendukakan hati orang-orang di sekitar kami, terlebih mendukakan hati-Mu ya Allah. Tuntun dan pimpin terus hidup kami Tuhan. Di dalam hari kami, biar Roh Kudus-Mu yang akan memimpin setiap hidup kami agar hidup kami menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Biarlah ini menjadi terngiang yang terus di dalam pikiran dan hati kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang ditebus. Engkau menderita oleh karena perbuatan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, agar kami tetap taat, setia, dan patuh akan perintah dan peraturan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam ibadah kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Petunjuk hidup baru yang terambil dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jemaat silakan untuk duduk. Kembali kita akan bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan dari KPPK nomor 322 ke tempat lebih tinggi. Silakan berdiri. Mari kita semua mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami datang kepada Engkau. Dengan penuh syukur, datang mengingatkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. 1 minggu yang boleh kami lalui di dalam tuntunan serta pembentukan dari-Mu, ya Allah. Dan di hadapan-Mu juga kami bersuka cita akan Ibu Maria Rosliana Chandra yang juga boleh berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih untuk karunia-Mu dalam kehidupannya, dan sebagaimana Engkau yang telah menuntun dia pada tahun-tahun yang telah lewat, Engkau juga boleh menuntun kehidupannya bersama keluarga, sehingga seluruhnya kehidupan bersama dapat menyenangkan hati-Mu, ya Allah. Kami juga ingin berdoa, ya Allah, untuk Ibu Benalia Pea, Bapak Markus, dan orang tua dari Ibu Ellen, yang saat ini masih dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan. Padamu, ya Allah, kami memohon Engkau yang berkenan menyatakan kemurahan hati-Mu, berkenan memulihkan kesehatan mereka, baik melalui obat-obatan, proses perawatan yang ditempuh, dan semua pendampingan yang dilakukan. Kiranya Engkau yang boleh menolong di dalam kasih-Mu, ya Allah, keluarga yang juga merawat dan mendampingi. Berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat melakukan bagian mereka dengan baik. Mohon rahmat-Mu juga di dalam berbagai pergumulan yang dihadapi, sehingga mereka semua dapat selalu bersandar kepadamu. Juga yang berdoa, ya Allah, untuk gereja ini. Kami berdoa bersyukur untuk panitia Paskah yang telah bersedia untuk mengambil bagian dalam pelayanan Paskah pada tahun ini. Memohon belas kasih-Mu bagi setiap orang yang telah menyatakan kesediaan dirinya, agar Engkau berikan kesatuan hati, kekompakan, kekuatan untuk dapat bersama-sama melayani, bekerja sama dengan baik di dalam mempersiapkan ibadah Jumat Agung maupun Paskah di tahun ini. Juga kami ingin berdoa untuk setiap jemaat-Mu di gereja ini, di dalam pekerjaan, usaha yang ditekuni. Engkau yang kiranya menyatakan kemurahan hati-Mu, memberkati dan merahmati setiap pekerjaan usaha yang dilakukan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Engkau yang kiranya berkenan memberkati sehingga dapat melalui semuanya itu dapat mencukupkan berbagai kebutuhan dari setiap keluarga jemaat-Mu di tempat ini, ya Allah. Juga ingin berdoa di dalam perjalanan kehidupan mereka sehari-hari, di dalam mengikut Engkau. Kiranya Engkau yang boleh menuntun, sehingga setiap jemaat-Mu di gereja ini boleh dapat memiliki pengenalan yang baik akan Engkau, ya Allah, dan boleh hidup dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pengenalan mereka akan Engkau. Dan kiranya Engkau yang boleh menuntun sehingga semuanya dapat menyenangkan hati-Mu. Padamu, ya Allah, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudari kami di GKT 3 Malang. Kami ingin berdoa di dalam program-program yang telah mereka siapkan untuk dikerjakan, baik untuk proses pemuridan jemaat, pelatihan calon pemimpin kelompok kecil. Engkau yang boleh menolong, sehingga semuanya dapat mendukung pertumbuhan iman dari setiap jemaat di GKT 3. Juga memohon belas kasih-Mu di dalam persiapan mereka untuk rencana pemilihan majelis beserta pengurus komisi, serta rencana penambahan hamba Tuhan yang baru yang boleh nanti bekerja sama melayani di GKT 3. Kiranya Engkau yang boleh menuntun di dalam setiap proses ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, kehidupan bergereja di GKT 3 dapat Engkau tuntun, sehingga setiap pelayanan menyenangkan hati-Mu dan dapat mendukung akan kesehatan setiap jemaat di gereja ini. Terima kasih, ya Allah. Dan padamu kami menyerahkan negara kami. Engkau yang boleh berbelas kasih, agar kiranya Engkau berikan hikmat sehingga roda pemerintahan di negara kami dapat berjalan dengan baik. Sekalipun masih dalam bayang-bayang situasi pandemi, namun kiranya Engkau yang boleh menuntun, sehingga kami juga anak-anak-Mu, para umat-Mu, boleh dapat hidup bersama-sama dengan saudara-saudari kami di negara ini dengan kesatuan hati. Terima kasih, ya Allah. Padamu kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Mari Ibu Bapak sekalian kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini disampaikan oleh hambanya penginjil Michael dengan tema berbahagialah orang yang suci hatinya. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita kembali bersama-sama memuji Tuhan dari KPPK nomor 274. KPPK nomor 274, sucikan hatiku, oh Tuhanku. Sucikan hatiku, oh Tuhanku. Semua ku serahkan kepadamu. Pimpinlah hidupku ke jalan yang benar, sucikanku, oh Tuhanku. Sucikan hatiku, oh Tuhanku. Ku mau turut selalu kehendak-Mu. Kaulah sahabatku yang pimpin hidupku. Sucikanku, oh Tuhanku. Sucikan hatiku, oh Tuhanku. Ku akan melihat si wajah-Mu. Hapuslah dosaku, ku taat perintah-Mu. Sucikanku, oh Tuhanku. Silakan pada hambanya penginjil Michael. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Ya, kita bersyukur boleh berjumpa di tempat ini semua dalam keadaan sehat dan baik. Pagi hari ini sebagaimana minggu-minggu sebelumnya, kita akan kembali melanjutkan perenungan kita dari khotbah Yesus di atas bukit dari seri ucapan bahagia. Dan dalam catatan Injil Matius, kita masuk pada saat ini pada ucapan bahagia yang ke-6. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan pada minggu-minggu sebelumnya juga, Ibu Bapak, bahwa kita selalu diajak untuk mengingat bahwa khotbah Yesus di bukit itu adalah sebuah etika hidup atau pedoman kehidupan bagi para murid Kristus di dalam kerajaan Allah.
bagaimana mereka menjalani hidup bersama-sama di dalam pemerintahan Allah di dunia ini. Nah, itu yang saya harap kita boleh kembali terus senantiasa mengingat sebagai perspektif dalam melihat ucapan bahagia yang disampaikan Yesus. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terangilah hati kami ya Allah, sehingga kami boleh dapat mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu, akan apa yang Engkau inginkan seturut dengan firman-Mu, sehingga kami boleh memahami, mengenal-Mu dengan baik, dan boleh menjalani hidup kami seturut dengan firman-Mu ini. Tuntunlah kami pada saat perenungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ibu Bapak sekalian, sebelum membaca Matius 5 ayat 8, saya akan mengajak kita untuk membaca beberapa ayat yang lain lebih dahulu. Maksud saya, ayat-ayat itu nanti akan menjadi referensi atau rujukan bagi kita untuk memahami Matius 5 ayat 8. Mari kita membuka terlebih dahulu dari kitab Mazmur. Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya secara cepat bagi kita. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Bagian ini silakan diberikan pembatas. Saya akan mengajak kita untuk melihat dari Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 4 dan ayat 8. Yakobus pasal 4 ayat 4 dan ayat 8. Saya baca ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat ke-8. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Satu lagi, sebelum Matius 5 ayat 8. Matius 22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Baik, maka marilah sekarang kita membaca bersama-sama ayat yang akan menjadi landasan perenungan kita. Matius 5 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama, tidak perlu terburu-buru, dapat memperhatikan tanda baca yang ada. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi ya, Ibu Bapak, sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Ibu Bapak, sebagaimana tadi di awal saya sudah singgung bahwa kita melihat kembali apa yang menjadi etika kehidupan atau pedoman, tuntunan kehidupan bagi para murid di dalam kerajaan Allah. Hidupnya seperti apa? Dan kita melihat ucapan bahagia yang keenam. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saya mungkin cepat saja. Kita ikuti pembahasan yang seperti biasa. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Allah. Berbahagialah nampaknya sudah selalu diingatkan berkali-kali pada bagian awal pembahasan. Berbahagialah adalah perkataan Yesus yang menyampaikan kepada para murid tentang keadaan atau kondisi orang yang diberkati di dalam pandangan Allah. Jadi dari perspektif Allah, orang yang seperti itu adalah orang yang berbahagia. Atau dari sudut pandang Allah, orang yang seperti ini dalam rangkaian seri khotbah ucapan bahagia itu adalah orang yang diberkati oleh Allah. Apapun kondisinya pada saat itu. Apapun keadaan yang sedang dia alami, apapun kondisinya, orang yang seperti ini adalah orang yang diberkati atau berbahagia menurut Allah. Maka mari kita lihat siapakah orang yang disebut berbahagia dalam seri ke-6 ini. Dikatakan adalah orang yang suci hatinya. Pada bagian ini Tuhan Yesus mulai mengarah kepada bagian yang penting pada diri manusia. Pada bagian yang penting pada kehidupan manusia. Apa itu? Hatinya. Karena memang hati adalah pusat kehidupan manusia. Hati adalah pusat pikiran, emosi, kehendak seorang manusia. Makanya kan Amsal mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kembali menegaskan bahwa memang hati manusia itu adalah pusat kehidupannya, sehingga perlu dijaga. Kalau hatinya tidak dijaga dengan baik, sehingga tercemar oleh dosa dan kejahatan, maka kehidupan yang dipancarkan seperti apa? Pastinya kehidupan yang dipancarkan adalah kehidupan yang jahat. Karena hatinya sudah jahat. Makanya kan diingatkan, jaga hatimu. Nah, maka orang yang suci hatinya berarti dari diri orang itu akan terpancar kehidupan yang suci kan? Karena hati adalah pusat kehidupan. Dan Yesus mengarah kepada bagian yang penting itu. Orang yang suci hatinya. Tapi pertanyaannya kan adalah, seperti apa orang yang suci hatinya itu? Hati yang suci itu seperti apa gitu ya kira-kira? Nah, itu yang coba saya ajak tadi kita lihat dari beberapa bagian Alkitab yang kita baca. Makanya ada beberapa ayat yang kita baca tadi. Dari Pemazmur, dari Yakobus, dan dari Tuhan Yesus sendiri. Siapakah orang yang suci hatinya itu? Kalau kita melihat perkataan Pemazmur di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 6 yang tadi sudah kita baca, khususnya ayat 4 dan ayat 6, maka orang yang suci hatinya bukanlah orang yang hidup dengan kepalsuan dan dusta. Bukanlah orang yang hatinya berpaut terhadap kepalsuan dan dusta. Tetapi orang yang suci hatinya adalah orang yang mencari wajah Allah. Itu yang dijelaskan pada ayat yang ke-6.
orang yang suci hatinya adalah orang yang mengabdikan, mungkin bahasa ini terlalu ini, mengabdikan ya, paham ya Ibu Bapak, yang mengarahkan seluruh hidupnya atau memberikan seluruh hidupnya, memberikan seluruh hatinya hanya kepada Allah. Jadi siapakah orang yang suci hatinya menurut pemazmur? Yaitu orang yang memberikan seluruh dirinya kepada Allah. Saya coba sederhanakan. Itu menurut pemazmur. Bagaimana dengan penjelasan Yakobus? Yakobus 4 ayat 4 dan 8 tadi. Siapakah orang yang suci hatinya? Orang yang suci hatinya, kalau menurut penjelasan Yakobus, bukanlah orang yang mendua hati. Dia ingatkan kan kepada pembacanya tadi, tapi kamu sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Berarti orang yang suci hatinya bukanlah orang yang menduakan Tuhan. Bukan yang hatinya bercabang. Kalau lihat ayat 4, bercabang. Orang yang mendua hatinya itu hatinya mendua. Bercabang kepada Tuhan dan bercabang kepada dunia. Dia mau jadi sahabat Tuhan dan dia mau jadi sahabat dunia. Padahal kata Yakobus, gak bisa. Kamu gak bisa menduakan Tuhan seperti itu. Maka jelas kan berarti menurut Yakobus. Siapakah orang yang suci hatinya? Dia bukanlah orang yang menduakan Tuhan dalam hatinya. Bukanlah orang yang menduakan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi dia adalah orang yang memberikan seluruh hatinya, seluruh dirinya, cuma kepada Tuhan saja. Jadi mirip ya, seperti apa yang disampaikan pemazmur. Dia tidak menduakan Tuhan, tapi seluruh hatinya, segenap hatinya hanya kepada Tuhan saja. Itu orang yang suci hatinya. Lalu bagaimana penjelasan Yesus tentang hati? Kalau melihat Matius 22 ayat 37 tadi, kita pun juga menemukan gagasan yang serupa. Kan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berarti, orang yang suci hatinya adalah orang yang mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Sepenuh hatinya. Tidak terbagi-bagi, atau kalau pakai bahasa Yakobus, tidak mendua. Atau dengan kata lain, orang yang suci hatinya adalah orang yang memberikan segenap hidupnya, segenap dirinya untuk mengasihi Allah. Jadi, Ibu Bapak, saya pakai 3 rujukan ya, yang semua mengarah kepada gagasan yang sama. Yang kalau dapat kita simpulkan kira-kira begini. Siapakah orang yang suci hatinya itu? Orang yang suci hatinya bukanlah orang yang menduakan Tuhan dalam hatinya. Bukanlah orang yang menduakan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi orang yang suci hatinya adalah orang yang memberikan seluruh hatinya, memberikan seluruh hidupnya untuk mengasihi Allah. Nah, pertanyaannya nanti bisa dilanjutkan lagi. Apa wujudnya memberikan seluruh diri untuk mengasihi Allah? Apa wujudnya atau apa bentuk konkretnya memberi diri sepenuh hati untuk mengasihi Allah?
Ya, saya kira tentu sangat sederhana pemahamannya. Yaitu orang seperti ini akan memberikan seluruh hidupnya untuk mencari dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di sepanjang hidupnya sebagai bentuk kasihnya kepada Allah. Iya kan? Orang yang kalau sudah mengasihi dengan sepenuh hati kan pasti mau cari tahu kan apa yang disenangi pribadi yang dia kasihi, dan dia akan lakukan itu. Dan itu yang akan dikerjakan oleh orang yang mengasihi Allah dengan sepenuh hatinya. Dia akan mencari dan melakukan kehendak Allah di sepanjang hidupnya sebagai bentuk kasihnya. Tapi mari kita lanjut lagi sedikit. Dikatakan Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa maksudnya melihat Allah? Apakah itu berarti kita akan melihat secara fisik rupa Allah itu? Wah, kalau sudah seperti itu, sebenarnya ada gambaran yang menggentarkan di dalam perjanjian lama. Orang itu kalau berhadapan dengan Allah, nggak ada yang berani untuk menengadahkan mukanya, malah justru menundukkan mukanya. Jadi kan jelas, melihat Allah nampaknya bukan mengarah kepada melihat secara langsung seperti apa. Tetapi melihat Allah itu berarti seperti ini Bu Bapak. Orang ini, orang yang suci hatinya ini akan menikmati kehadiran Allah yang mengasihi, yang memberkati, melindungi di sepanjang kehidupannya. Orang seperti ini akan mengalami relasi kasih yang indah atau persekutuan yang memberikan damai, yang melindungi di dalam hidupnya dengan Allah. Contohnya itu seperti apa yang dikatakan di dalam ucapan berkat imam yang biasanya selalu saya sampaikan kalau sudah doa berkat. Seperti yang ada di Bilangan 6 ayat 24 sampai ayat 26. Ketika dikatakan Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berarti wajah Tuhan itu menjadi tanda akan kehadiran Allah yang memberkati, yang melindungi, yang mengasihi. Sehingga orang yang melihat wajah Tuhan, dia akan bisa menemukan kedamaian, kasih dan perlindungan dari Allah yang memberkati dia. Atau kalau coba saya ajak lagi lihat nanti ayat-ayat yang lain, Ibu Bapak bisa lihat dalam catatan perjanjian lama. Seperti ketika Tuhan berkata, seperti di Yesaya dan di Yeskiel. Ketika Tuhan berkata, aku akan memalingkan wajahku dari umatku. Itu kan berarti berpaling. Tuhan tidak lagi menghadapkan wajahnya kepada umatnya. Tuhan tidak lagi memberkati, melindungi dan mengasihi mereka. Sehingga umat Allah yang padanya Allah berpaling, mereka tidak akan bisa menikmati persekutuan kasih yang indah dengan Allah. Jadi kan seperti itu maksudnya melihat Allah. Atau kalau saya coba kasih contoh sederhana lagi sehari-hari. Kalau ada orang yang sudah relasinya gak baik antara dua pihak atau pribadi, biasanya kan bisa saja muncul perkataan seperti ini. Tidak selalu tapi bisa muncul seperti ini. Saya tidak akan pernah mau lihat kau lagi. Jangan pernah kau akan lihat mukaku lagi. Nah itu kan perkataan-perkataan yang emosi yang mengungkapkan saya nggak akan mau berelasi dengan engkau lagi. Pokoknya engkau tidak akan pernah bisa mengalami kehadiranku dalam hidupmu. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya tidak akan pernah menampakkan mukaku kepadamu. Engkau tidak akan pernah melihat wajahku lagi, diriku lagi. Nah kurang lebih seperti itu maksudnya.
Jadi bicara relasi, bicara persekutuan yang penuh kasih ketika orang itu melihat Allah. Maka kesimpulannya Ibu Bapak, kita dapat memahami ucapan yang keenam itu, ucapan bahagia yang keenam ini sebagai berikut. Berbahagialah orang yang memberikan seluruh hatinya, seluruh hidupnya untuk mengasihi Allah. Karena mereka akan menikmati kehadiran Allah yang memberkati dalam kehidupan mereka. Maka apa perenungannya bagi kita? Saya kira sangat sederhana. Maka kita dalam hidup bersama di dalam pemerintahan Allah, janganlah menjadi orang yang hatinya menduakan Allah. Jangan menduakan Allah di dalam hidup kita. Kita pun dalam relasi dengan sesama atau dengan orang yang kita kasih kan tidak senang kalau diduakan atau ditigakan atau diempatkan. Maka janganlah menjadi orang yang menduakan hati kepada Allah atau hati kita menduakan Allah. Tetapi marilah kita menjadi orang yang memberikan, menyerahkan seluruh hidup kita, sepenuh hati kita untuk mengasihi Allah di sepanjang hidup ini. Wujudnya seperti apa? Yaitu tadi. Yaitu dengan senantiasa mencari wajah Allah. Atau dengan senantiasa mengerahkan seluruh hidup kita untuk merenungkan dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Untuk senantiasa di sepanjang hidup kita, di seluruh diri kita, untuk merenungkan dan melakukan apa yang Allah inginkan sebagai bentuk kasih kita. Ibu Bapak sekalian, tapi sedikit lagi saya lanjutkan. Senantiasa merenungkan dan melakukan kehendak Allah yang saya maksud, itu bukan sekedar melakukan rutinitas saat teduh dengan baca Alkitab dan berdoa. Bukan sekedar itu. Saya tidak bilang melakukan saat teduh dengan baca Alkitab dan berdoa itu tidak penting. Kalau tidak penting ya ngapain kami hamba Tuhan setiap pagi membagikan renungan sebagai pedoman bagi Ibu Bapak untuk merenungkan firman Allah. Tetapi senantiasa merenungkan dan melakukan kehendak Allah bukan sekedar itu. Karena itu adalah senantiasa merenungkan dan melakukan kehendak Allah itu adalah sebuah proses yang terus-menerus dihayati, proses yang terus-menerus dilakukan di sepanjang hidup kita. Jadi bukan cuma pada waktu jam 8 pagi, atau kalau ada ibu bapak yang bisa bangun lebih pagi, jam 5 pagi, habis itu sudah selesai. Jadi kayak anak kecil yang kadang ditanya, mau makan? Sudah berdoa belum? Sudah. Oh ya, sudah makan. Mau jalani satu hari ini? Sudah baca Alkitab belum hari ini? Sudah. Sudah berdoa belum? Sudah. Ya sudah, pergi kerja sana. Bukan kayak gitu. Tetapi senantiasa di sepanjang waktu, di seluruh hidup bergumul, mencari dan merenungkan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu proses yang terus-menerus dihayati dan semestinya dilakukan. Satu kali dalam sebuah diskusi dengan teman-teman, ada yang sempat nyeletuk, kita ini refleksi terus-menerus.
Kapan bertindaknya? Ya betul, tapi tindakan kan juga didasari dari perenungan. Muncul dari perenungan mencari apa kehendak Allah. Baru kemudian bertindak. Tapi setelah bertindak ngapain? Merenungkan lagi. Apakah yang sudah dilakukan sesuai dengan kehendak Allah atau bukan? Apakah itu yang dikehendaki Allah? Setelah itu, lakukan lagi. Setelah itu, merenungkan lagi. Apa yang menjadi keinginan Allah? Nah, siklusnya itu yang saya maksud dengan senantiasa merenungkan. Dan senantiasa merenungkan dan melakukan kehendak Allah, ada banyak caranya, banyak variasinya. Berdoa bangun pagi, iya. Berdoa dan merenungkan firman Allah pada siang hari, sore hari, juga baik. Berdoa dan merenungkan firman Allah pada malam sebelum tidur, juga baik. Saya ketemu seseorang yang punya pola yang agak sedikit aneh. Tapi bagi saya juga baik. Dia kalau nyetir, ibu bapak, lihat di depan dia ada plat gitu ya, plat kendaraan, dia baca kode di belakangnya. Misalnya AA gitu ya, DN AA. Dia cari siapa orang yang berkaitan dengan hidupnya yang namanya dari A atau apa gitu. Itu kan cuma metode dia, saya tidak mewajibkan. Tapi maksud saya adalah, itu cara dia, metode dia, untuk bagaimana senantiasa merenungkan dan berdoa untuk bersekutu dengan Allah di sepanjang hidupnya. Tidak cuma pada jam-jam tertentu. Saya tidak ingin memberikan rumusan, karena rumusan pola apapun itu kadang bisa menjadi jebakan rutinitas yang orang kalau sudah lakukan, ya sudah, apalagi. Enggak. Tanpa kesadaran yang mendalam, itu hanya akan menjebak. Maka yang perlu dipahami adalah, yang perlu disadari, bagaimana kita menyerahkan seluruh hidup kita, menggunakan seluruh diri kita untuk mencari dan merenungkan apa yang menjadi kehendak Allah sebagai bentuk kasih kita kepadanya. Di dalam refleksi, dalam pergulatan, terus menerus, senantiasa di sepanjang hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena kasih-Mu yang melingkupi kami senantiasa. Karena kasih-Mu yang terus mendidik dan menuntun kehidupan kami. Bahkan ketika saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Allah, di dalam lingkupan kasih-Mu, dalam naungan kasih-Mu, kami pun juga boleh Engkau tolong dan tuntun untuk tidak hidup menduakan Engkau dalam hati ini. Tapi kami selalu Engkau tolong dan tuntun untuk menjadi orang yang selalu hidup bagi Engkau. Untuk menjadi pribadi yang memberikan seluruh diri kami kepadamu, karena kami mengasihi Engkau. Tolong tuntun kami, sehingga dalam pergumulan kami, dalam pergulatan kami, mencari dan merenungkan apa yang menjadi kehendak-Mu, Engkau topang, sehingga kami dapat boleh menikmati kehadiran-Mu yang mengasihi dan memberi perlindungan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos.
Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam pembacaan Katekismus Heidelberg. Kita memasuki minggu yang ke-12, pertanyaan yang ke-31. Mengapa dia dinamakan Kristus yang artinya yang diurapi? Sebagai Raja kita yang kekal, yang memerintah kita dengan firman dan rohnya, serta melindungi dan memelihara kita, sehingga tetap memiliki keselamatan yang telah ditentukan. Pertanyaan yang ke-32. Tetapi mengapa saudara disebut orang Kristen? Sebab aku melalui iman adalah anggota tubuh Kristus, dan dengan demikian mendapat bagian dalam pengurapannya. Tujuannya supaya aku mengakui namanya, mempersembahkan diriku kepadanya menjadi korban syukur yang hidup. Di dalam hidup ini berperang melawan dosa dan iblis dengan hati nurani yang bebas dan tulus, dan kelak di akhirat bersama-sama dengan Dia memerintah segala makhluk untuk selama-lamanya. Terima kasih, jemaat silakan duduk. Mari jemaat sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 165, Sudahkah kau disucikan darahnya? KPPK nomor 165. Sudahkah kau bersandar pada Yesus, disucikan oleh darahnya, dan beroleh hidup baru karenanya? Bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Relakah kau tempuh jalan bahaya, bersandarkan pada darahnya, dan berharap Dia memeliharamu? Bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Bait yang ketiga, jemaat dijemput untuk berdiri. Tanggalkan pakaian najis lamamu, bersandarkan pada darahnya. Darahnya diberikan cuma-cuma, bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Mari kita satu di dalam doa. Segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh beribadah di tempat ini bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan di dalam rangkaian ibadah kami pada hari ini. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memakai persembahan ini untuk dipakai di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan.
Berkati setiap kami yang sudah memberikan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita masuk di dalam warta jemaat. Yang pertama, hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam ibadah Minggu 20 Maret 2022. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, nama-nama panitia Paskah yang sudah bersedia sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Yulian C. Yang kedua, Ibu Yulis. Yang ketiga, Ibu Liliana Anggono. Yang keempat, Ibu Meske. Yang kelima, Ibu Aleng. Yang keenam, Ibu Erdawati. Yang ketujuh, Ibu Christine. Yang kedelapan, Ibu Yeli, Saudara Rika, dan pemuda remaja. Terima kasih atas kesediaannya, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin setelah ibadah hari ini kita dapat berkumpul sebentar di tempat ini. Baik, yang ketiga, jemaat yang berulang tahun tanggal 14 sampai 20 Maret adalah Ibu Maria Rosliana Chandra. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut adalah data kehadiran. Kamis 10 Maret PA kehadiran 4 orang, Sabtu 12 Maret kegiatan pemuda remaja 6 orang, Minggu 13 Maret sekolah minggu kehadiran 6 orang, Minggu 13 Maret kebaktian umum 30 orang. Doa pokok sepekan dapat kita doakan di dalam renungan kita setiap hari. Yang berikut adalah jadwal kegiatan sepekan. Minggu 27 Maret 2022, tema Berbahagialah orang yang membawa damai. Pengkhotbah Saudara Frankie, liturgos Ibu Erdawati, pemusik Bapak Calvin, singer Saudara Fekli dan Saudara Riki, doa syafaat penginjil Michael, doa persembahan Ibu Erdawati, penerima tamu keluarga Bapak Yefri Urianto. Untuk tanggal 3 April dapat dilihat di warta kepada yang bertugas supaya dapat mempersiapkan dirinya. PA Kamis 24 Maret 2022 pukul 19.30. Dimohon kehadirannya. Yang berikut adalah Persekutuan Pemuda Remaja Sabtu 19 Maret 2022 pukul 18.30, tema Keilahian Yesus Kristus, pemimpin pujian Saudari Naomi, doa syafaat Saudari Rini, pengkhotbah Lause Frankie. Minggu 20 Maret 2022, pemimpin pujian Lause Frankie dan pengajar adalah Lause Michael. Demikian warta, mungkin ada warta tambahan? Jikalau tidak ada, baik kita masuk dalam doksologi dan doa berkat dipimpin oleh hambanya penginjil Michael. Baik Ibu Bapak, mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian doksologi. Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Mohon sama sumber berkat. Amin. Mari Ibu Bapak sekalian, kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk Ibu Bapak, silakan mengambil satu teduh, kebaktian kita selesai.